Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Seperti apa diri kita yang sesungguhnya, begitulah cara berpikir kita. Dari cara berpikir kita itu menentukan sikap kita. Seperti apa, kelakuan kita seperti apa, tindakan kita seperti apa. Dan cara berpikir ini ditentukan dari apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita alami. Kalau dari dulunya kita seringkali mengalami hal buruk, hal jelek, dapat dipastikan kita punya pemikiran-pemikiran yang seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita punya masa lalu buruk, kita cenderung banyak berpikiran yang jelek di masa yang akan datang. Karena apa? Punya masa lalu yang mempengaruhi apa yang pernah dialami di masa lalu. Kita akan lihat di Amsal 23 yang ke-7 di bagian A-nya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya, demikianlah dia. Bagaimana orang itu berpikir, bagaimana orang itu bertindak, bagaimana bersikap, menunjukkan sesungguhnya seperti apa orang itu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu dirimu yang sesungguhnya, lihat dari bagaimana kamu berkata-kata, bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu mengambil keputusan. Keputusan, tindakan, sikap, dan perbuatanmu itu sejalan dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Semua yang kita lakukan hari ini, apapun itu namanya, berkenan di hadapan apa tidak, itu menunjukkan sesungguhnya kita di hadapan Tuhan seperti apa. Aslinya kita itu akan terlihat dari tindakan kita. Dan tindakan kita ini dipengaruhi dengan apa yang kita pernah dengar dan terima. Semua informasi yang masuk ke dalam diri kita itu mempengaruhi yang di dalam kita. Semua informasi ini akan mempengaruhi bagaimana kita ngambil keputusan, bagaimana kita ngambil sikap. Nah, pintu gerbangnya informasi itu adalah telingamu, adalah matamu. Bagaimana engkau menyaring semua informasi, kamu telan bulat-bulat atau kamu mulai pertimbangkan. Bagaimana kamu melihat segala sesuatu, melihat dengan kacamata Tuhan atau melihat dengan kacamata dirimu sendiri. Banyak orang melihat segala sesuatu tidak pakai kacamata Tuhan, mendengar sesuatu tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang jelek terus diterima, yang buruk terus yang dilihat. Akhirnya apa? Mempengaruhi tindakannya. Orang-orang model kayak begini biasanya dalam hidupnya banyak mengalami problem dan masalah. Nah, kita sebagai orang yang sudah lahir baru, yang ngerti kebenaran, kita ini mau bertindak hati-hati nih. Hati-hati dengan apa yang kamu lihat, hati-hati apa yang kamu dengar. Kalau hari ini banyak dengar hal yang negatif, yang jelek, yang penuh kekhawatiran, yang penuh kecemasan, Bapak Ibu akan dipengaruhi. Akhirnya apa? Yang keluar dari diri kita pun juga nggak jauh beda dengan informasi yang kita terima. Berapa banyak orang itu termakan berita-berita bohong. Dan tanpa menyaringnya, tanpa menyelidikinya, akhirnya dia terjebak dengan kebohongan tersebut. Beberapa tahun lalu kita lihat, gara-gara ada satu orang bikin berita bohong, akhirnya banyak orang termakan. Jejak digitalnya di media sosial itu ada. Dan itu membuat betapa orang itu kelihatan bodoh loh. Orang boleh punya gelar tinggi, boleh jabatan tinggi, tapi kalau tidak bisa menimbang, nggak bisa menyaring informasi, tidak bisa mengkoreksi, benar menyelidikinya sampai benar nggak ini, berita ini. Akhirnya apa? Akhirnya sangat-sangat tertipu dengan kebodohan-kebodohan yang dilakukannya. Bapak Ibu, hidup kita hari ini, yang kita alami hari ini, harusnya lebih hati-hati. Bagaimana kita melihat segala sesuatu harus sesuai dengan kacamata firman. Bertindak, memutuskan segala sesuatu harus sesuai dengan firman. Jangan jadi orang yang gegabah. Jadi orang yang sembrono. Jadi orang yang dikuasai oleh emosimu. Kalau engkau tidak bisa menyaring berita semua yang masuk dari matamu dan dari telingamu, semuanya kamu masukkan, akhirnya apa? Banyak sampah yang mengotorin pikiranmu, kehendakmu, dan kemauanmu. Akhirnya apa? Orang-orang model kayak begini susah ngerti kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan kita belajar firman, hanya dengan kita menyelidikin firman, ini loh yang di dalam ini, semua sampah itu akan dikuduskan dan disucikan. Bapak Ibu harus dengan sengaja, harus bisa memilih, menjadi orang yang berhikmat. Bagaimana engkau bertindak,
bagaimana engkau bersikap, bagaimana engkau berkata-kata, harus mulai hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lebih baik banyak diam saja. Kalau kita belum tahu kebenarannya, jangan banyak ngomong. Kalau kita masih dikuasai oleh masa lalu, belajar melihat ke depan bersama Tuhan. Karena ada orang-orang tertentu yang masih dikuasai oleh masa lalunya. Belum damai dengan masa lalunya. Masih dikuasai dengan kejadian-kejadian buruk di masa lalu. Perlakuan-perlakuan buruk di masa lalu. Sehingga membuat memori-memori yang di kepalanya terlalu teringat. Akhirnya kalau teringat terus, ujungnya dia melakukan apa yang dipikirkannya. Karena dimulainya dari perhitungan di dalam diri kita sendiri. Kita ini kalau mau bertindak segala sesuatu kan kita mikir dulu. Baru kita timbang, baru kita lakukan. Ada orang yang lebih parah lagi, bertindak segala sesuatu tanpa memikir, tanpa menimbang. Gak taunya tindakannya melukai, menyakitin banyak orang. Itu yang lebih konyol lagi. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, cara kita bertindak, cara kita bersikap, itu kita pikir, kita timbang, kita selaraskan dengan firman. Makanya kita menjadi orang yang hati-hati. Lidah bibir kita itu jadi berkat bagi banyak orang. Kalau selama ini semua tindakan, ucapan, perbuatan kita ini sering menyakitin dan melukai orang-orang di sekitar hidup kita perlu belajar, berubah terus, memperbaiki diri terus. Belajar menjadi orang yang semakin hari semakin ngerti kebenaran dan berjalan dalam kebenaran. Semakin hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, semakin kita diubahkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kita terus memperbaiki yang di dalam kita ini loh. Semua yang keluar dari lidah kita, semua yang keluar dari tindakan kita ini harus sejalan dengan firman. Kalau tidak, kita bisa jadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi tindakan kita, sikap kita persis seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan persis seperti orang-orang jahat. Duduk di gereja, rajin ibadah, ngaku Yesus sebagai Tuhan, tapi tindakannya tidak pernah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita memberi diri kita menjadi seorang yang menyembah Tuhan, melayani Tuhan, harusnya hidup kita ini sejalan seperti yang Tuhan mau. Ini di area pikiran kita, di area kehendak kita, di area kemauan kita, saya sering sebutnya di area jiwa ini, harus takluk sepenuhnya kepada Kristus. Kalau tidak, engkau akan menjadi orang yang duniawi, sekalipun kau punya agama yang namanya Kristen, sekalipun kau rajin ibadah. Bapak Ibu, dimulainya dengan hari ini kita mau memperbarui pikiran kita nih. Pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jelek dihasilkan dari informasi yang buruk yang masuk dalam diri kita. Informasi yang buruk, berita yang buruk, perkataan yang buruk yang kita terima, yang kita dengar, kejadian-kejadian buruk yang kita alami. Akhirnya apa? Kita rekam di dalam diri kita menjadi sebuah memori. Dan memori itu kalau diingatkan kembali membuat kita mempengaruhi semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Kita mau jadi orang yang belajar memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dalam segala hal, kita mau bertindak hati-hati. Karena kalau kita tidak bertindak hati-hati, kita akan sering nyakitin hati Tuhan. Dari semua perbuatan kita akan sering melukai orang di sekitar kita. Buat apa kita rajin ibadah tapi orang di sekitar kita terluka dengan perbuatan kita? Apalagi istrimu, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu terluka. Itu yang jadi parah. Itu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita mau belajar terus. Dengar firman, belajar firman, memperbarui diri kita. Semakin diubahkan menjadi serupa dengan karakternya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, dimulai. Dari semua informasi yang kita terima, kita jangan buru-buru bertindak. Jangan buru-buru bereaksi. Coba kita selidikin dulu, ini berita ini benar nggak? Kira-kira kalau berita ini benar, kalau saya terima, ini berkenan di hadapan Tuhan apa enggak? Ini suci, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan apa tidak? Standarnya, saringannya itu adalah di Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini berita benar enggak? Suci enggak? Sedap didengar enggak? Patut dipuji enggak? Disebut kebajikan apa enggak? Kalau berita yang masuk dalam diri kita tidak kita saring, kita telan, akhirnya informasi sampah pun akan tersimpan dalam diri kita. Makanya saringannya adalah Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua kita dengar berita apapun, kalau itu tidak berkenan, tidak suci, tidak sedap didengar, tolak.
Jangan masukkan. Hanya sekedar informasi, tapi jangan dimasukkan di dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu, masukkan di dalam memorimu. Nanti terekam, kamu dengar terus, nanti kepancing akhirnya kamu juga berkata-kata yang tidak jauh beda dengan informasi yang kamu terima. Makanya pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk itu pasti dengar perkataan jelek, sikap jelek, kelakuan jelek, terus-terusan. Tiap hari bergaul, tiap-tiap hari bergaul, tiap-tiap hari dengar perkataannya, tiap-tiap hari melihat perbuatannya, lama-lama nular. Tindakannya, perbuatannya akhirnya ditiru, dicontoh. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita punya pergaulan buruk, kita bergaul dengan orang sombong, lama-lama kita ikut jadi orang sombong loh. Kita bergaul dengan orang belagu, kita akan menjadi orang yang sangat belagu. Kita bergaul dengan penghujat, kita pun jadi orang penghujat. Kita bergaul dengan pemfitnah, lama-lama kita jadi pemfitnah. Kita bergaul dengan penjinah, omongan kita, tindakan kita pun sama. Karena apa? Kita dengar, kita lihat terus. Akhirnya masuk semua memori itu tersimpan. Tanpa kita sadari, awalnya kita ikut-ikutan, lama-lama jadi kebiasaan. Jadi kita mau saring nih semua informasi yang masuk dalam diri kita. Jangan sampai semua berita buruk kita telan, kita terima. Kalau nggak benar ya kita tolak dalam nama Yesus. Mulai kuduskan pikiranmu. Kalau yang ngomong itu orang di dekatmu, belajar ngomong dengan bijaksana. Kalau itu tidak benar diomongin, oh ini tidak benar loh. Tapi dengan cara halus, jangan cara yang kasar. Supaya yang kita ajak ngomong itu juga terima. Karena seringkali kita ini kepancing dengan marah dan emosi ketika ngomong sama seseorang yang seringkali kasih berita buruk. Orangnya nggak terima, nggak bisa masuk dengan informasi yang kita masukkan, pengertian yang kita masukkan dengan kalau kita ini dengan pakai nada yang kasar. Tapi kita belajar pakai nada yang lembut, nada yang halus. Kalau kita pakai nada yang lembut dan nada yang halus, ada kemungkinan mereka akan ngerti kebenaran. Kita juga harus belajar menguasai diri. Kita menjadi orang yang lebih pintar, lebih berhikmat, lebih bijaksana. Ketika kita dengar segala sesuatu yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan diterima. Jangan dilakukan. Nanti mempengaruhi tindakan, ucapan, perbuatanmu. Atau mungkin Bapak Ibu yang pernah punya trauma masa lalu. Dari kecil, dari bayi, saya pikir bayi Ibu nggak punya memori. Saya pikir bayi ya udahlah dia nggak tahu apa-apa. Ternyata ketika besar, anak-anak yang sudah ditolak lahir dari kandungan, mungkin hasil hubungan gelap, hasil perzinahan, jadi lahir dari anak-anak yang tidak jadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang dasi hasil perzinahan, hasil perselingkuhan, hasil lahirnya ditolak dari kandungan, anak-anak yang tertolak seperti ini, bahkan dia nggak ngerti apa-apa kan. Mungkin pernah mau digugurin, pernah mau dibuang, taruh di panti asuhan, ditolak, dijual dan diperlakukan buruk lah. Ternyata ketika besar menyimpan memori. Atau anak-anak yang kecil ketika waktu kecil pernah mengalami pelecehan, direndahkan, dibully, ternyata mempengaruhi emosinya, mempengaruhi tindakannya, mempengaruhi cara pandangnya ketika dia sampai besar. Nah, kalau Bapak Ibu, engkau punya trauma masa lalu yang belum beres. Entah engkau diperlakukan buruk, dilecehkan, dibully, diperlakukan, dibuang, mau di apalah namanya. Dan itu masih teringat di dalam hatimu perlakuan-perlakuan buruk tadi. Engkau mesti bereskan dulu di hadapan Tuhan. Kalau nggak bereskan, ini akan mempengaruhi semua tindakan sikapmu di masa yang akan datang. Apalagi kalau engkau ini belum beres di area sini, engkau menikah. Akan jadi problem dalam pernikahanmu. Banyak orang menikah atas dasar muka, raut muka tok. Atas dasar materi dan kelihatan fisiknya baik. Ternyata di dalamnya busuk dan jahat. Jelek sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ruwet di dalam pernikahannya. Hari ini kalau engkau punya sikap yang seperti itu mesti dibereskan dulu nih. Luka di masa lalu nih, trauma dan lain sebagainya. Supaya apa? Tindakanmu ke depannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau bertindak sesuai dengan kebenaran. Diberesin dulu. Kalau enggak tahu cara membereskannya, Bapak Ibu bisa konseling. Minta dikonselingin oleh hamba Tuhan supaya ngerti, dan itu perlu dibereskan. Kalau engkau belum beres dengan masa lalumu, engkau punya problem di masa yang akan datang. Sampai hari ini pun engkau problem. Kita mau belajar dipulihkan di area jiwa kita ini, di area pikiran kita ini, di area emosi kita ini harus dipulihkan. Kalau emosimu tidak dipulihkan, engkau punya problem dengan orang-orang di sekitar hidupmu. Dimulainya dari mana? Kita cari tahu akarnya, penyebabnya apa. Diberesin dulu. Ketika itu diberesin,
kita akan menjadi orang yang merdeka sepenuhnya di dalam Kristus. Baik Ibu, kita kembali ke Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya. Bagaimana kita membuat perhitungan dalam diri kita? Bagaimana cara kita berpikir? Bagaimana cara bertindak? Bagaimana cara memutuskan segala sesuatu? Menunjukkan sendiri demikianlah ia. Seperti itulah orang itu. Dari cara berpikirnya, cara bertindaknya seperti apa. Kalau engkau menjadi orang yang diperbarui, engkau akan bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hidupmu pasti akan mengalami pemulihan. Sekarang, koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu sendiri. Didapatin sudah sesuai dengan firman apa tidak. Amin. Bapak Ibu, kita harus memiliki cara pandang seperti anak-anak kerajaan Allah. Dan pola pikir seperti Tuhan berpikir sendiri. Tapi kalau kita ini memiliki cara pandang dan pola pikir kita sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan dipengaruhi dengan apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang hidupnya hari ini dipengaruhi dengan segala sesuatu yang pernah dialami di masa lalu. Apa yang pernah dialami, apa yang pernah dipikirkan, apa yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga menguasai hidupnya begitu rupa. Berapa banyak orang di antara kita yang seringkali dikuasain pikirannya begitu rupa, sampai dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kekacauan, kekhawatiran, sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pernah dulunya ngalami persoalan dan masalah yang sama. Karena di dalam hati kita nih, sebenarnya di kitab Matius dijelaskan, pasal yang ke-15, ayat yang ke-19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, sebenarnya bukan dari hati yang tepat, dari jiwa segala pikiran jahat itu muncul di dalam jiwa kita ini. Karena jiwa itu berbicara tentang pikiran loh. Pikiran jahat. Di Markus juga dijelaskan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan pembunuhan. Nah, di area pikiran ini, di area jiwa ini, yang kita udah pelajarin beberapa hari yang lalu, kalau kita nggak taklukkan, kalau kita nggak kuasain begitu rupa, akan menguasain diri kita. Sehingga kehidupan kita ini tidak pernah bisa mengalami kemerdekaan seutuhnya di dalam Tuhan. Apalagi orang yang belum pernah merdeka dari masa lalunya. Orang belum merdeka dengan masa lalunya, akhirnya dikuasain dengan trauma, dikuasain dengan luka. Berapa banyak orang yang trauma karena segala sesuatu yang pernah melukai hidupnya. Benar-benar menyakitkan, memberi kenangan yang menyakitkan. Akhirnya teringat terus sampai hari ini. Nah, itu harus dipulihkan. Ada orang-orang yang pernah waktu kecil ditakut-takutin. Sampai hari ini, kalau dia belum beres, saya ketemu beberapa orang waktu kecil mengalami trauma berat. Sampai hari ini pun ketika dengar suara yang kaget, membuat dia kaget, dia langsung jantungnya berdegup kencang, dia nggak bisa berpikir, bahkan sampai lemas. Bahkan bisa mudah sekali emosi. Bayu bisa bayangkan apa yang terjadi? Karena pengalaman buruk di masa lalu menguasai pikirannya begitu rupa. Akhirnya di masa depannya banyak hal yang harusnya dinikmatin bersama Tuhan, ngalami kemerdekaan bersama Tuhan, tidak dialami. Hidupnya terkungkung, hidupnya tertekan, mudah emosi, mudah marah, mudah stres. Kenapa? Orang-orang kayak begini belum merdeka di area pikirannya, masih dicengkram dengan semua luka di masa lalu, dengan pengalaman buruk di masa lalu. Bapak Ibu, meski tahu kalau pikiran ini kita nggak kendalikan sepenuhnya di hadapan Tuhan, pikiran ini yang mengendalikan hidup kita. Tidak heran hidup kita dipenuhi dengan ketidakpercayaan dengan banyak hal. Coba kita akan buka di Ayub pasal yang ketiga, yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangiku. Kenapa orang bisa takut? Bisa saja karena hal-hal yang dipikirkan, padahal kecemasan dan ketakutan itu seringkali penipu. Ngapain orang berpikir tentang masa yang akan datang yang belum terjadi? Akhirnya apa? Dipikirin terus. Apa yang dipikirkanlah itu akhirnya menguasai dirinya.
Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangin aku. Kenapa orang bisa takut dan cemas? Karena mikirin sesuatu yang belum terjadi. Dipikirin terus, akhirnya benar-benar terjadi. Di Ayub 15 ayat yang ke-24, ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan. Ini orang yang mengalami kesesakan, mengalami masalah berat, mengalami himpitan yang luar biasa. Akhirnya apa? Yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan, yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Bapak Ibu meski tahu, tidak pernah ada kekhawatiran yang bisa menambahkan kedamaian dalam hidup kita. Tidak pernah ada kecemasan, kekhawatiran, kepanikan yang membuat perjalanan hidup kita ini ke depannya menjadi lebih baik. Justru kalau kita dipengaruhi dengan kecemasan dan kekhawatiran terus-terusan, ujungnya kita tidak memiliki semangat. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang punya pikiran negatif dan pikiran jahat. Bapak Ibu, ketika seseorang dilukai dan belum disembuhkan karena pernah disakitin orang lain, orang-orang kayak begini ini, dia selalu menaruh curiga. Kalau ada orang yang menaruh curiga, pikiran jelek, ngomongnya negatif terus, itu akan jadi problem loh. Bapak Ibu, kalau pikiranmu jelek, pikiranmu jahat, pikiranmu busuk, nanti yang manifestasi ke mulutmu juga hal yang busuk. Bayangin Bapak Ibu, kalau pikiranmu busuk, perkataanmu busuk, engkau nilainya jelek dengan orang lain, nikahnya hal yang buruk, nilainya kelemahan orang lain yang dilihat sisi jeleknya terus. Ketika engkau menikah, pasanganmu yang akan mengalami banyak tekanan persoalan. Berapa banyak orang yang belum damai dengan dirinya, belum beres dengan hidupnya, terus dia menikah. Apa yang terjadi dalam pernikahannya? Kacau, ruwet, berantakan, selalu misunderstanding, salah pengertian, salah persepsi, gegeran, berantem, dan tidak bisa menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera. Nah, ini yang perlu dibereskan. Kalau pernikahan kita mau powerful, kuat, kokoh, kita mesti damai dulu dengan diri kita. Kita mesti bebas dari semua luka di masa lalu. Kita mesti bebas dari semua trauma masa lalu. Kalau itu belum beres, Bapak Ibu bisa bayangkan, dari sikap, tindakan, dan perbuatanmu akan kacau, rusak, dan hubungan dengan pasangan hidupmu pasti trouble. Ini meski kita harus kendalikan dan taklukkan. Sekarang yang jadi masalahnya, selama ini kita ini sebenarnya banyak menabur benih apa di dalam pikiran kita. Kalau yang kita selama ini tabur adalah benih yang buruk, benih yang jelek, itu akan mempengaruhi ke depannya, membuat kacau, rusak, dan berantakan. Kita mau belajar menjadi orang yang benar-benar menaruh pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya sudah bahas ini seringkali, dan ini akan membuat kita memiliki kehidupan yang merdeka. Karena banyak orang Kristen, sekalipun fisiknya nggak terbelenggu, tapi pikiran-pikirannya terbelenggu. Terbelenggu dengan mantannya, terbelenggu dengan masa kecilnya, terbelenggu dengan bagaimana dia diperlakukan buruk, atau melihat perceraian orang tuanya. Sehingga mengakibatkan karakternya jelek, sikapnya buruk. Nah, ini setan yang taburkan di dalam kehidupan orang percaya, supaya hidupnya nggak ngalami kemerdekaan, justru akan selalu banyak problem dan masalah, dan melahirkan masalah, membuat masalah orang lain. Padahal Tuhan mau bawa kita ngalami kemerdekaan di dalam segala hal. Kalau Bapak Ibu hari ini yang ngalami hal yang di luar nalar, di luar kendali, coba dikoreksi hatimu. Engkau mungkin jadi orang yang bawelnya bukan main. Gampang, pokoknya meledak-ledak, bawelnya bukan, semua dikomentarin. Coba ditelusurin, dulu kamu pernah ngalami trauma apa? Dulu kamu pernah ngalami rasa sakit yang disebabkan orang lain mungkin. Coba dikoreksi. Atau engkau mungkin pikiranmu itu jelek terus, melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Pasti pernah engkau dilukai, dilecehkan, direndahkan orang lain. Koreksi, cari penyebabnya. Kalau kita punya problem dalam diri kita itu, jangan kita coba cari kambing hitam. Justru kita cari ini akarnya apa, penyebabnya apa. Telusurin,
cabut akarnya ini. Kalau tidak, akar itu akan membuat kita ini dibutakan loh. Lama-lama dikuasain begitu rupa. Akhirnya kalau kita ini dikuasain dengan segala sesuatu yang buruk, mengakibatkan kita akan mengalami banyak hal yang membuat diri kita hancur. Bahkan kita akan mengalami kebinasaan dalam kehidupan yang kekal. Kita mau belajar berdamai dengan diri kita sendiri di masa lalu. Semua keanehan, karakter buruk, kecemasan, kekhawatiran, trauma, luka batin, sakit hati, yang jelek-jelek itu, karakter yang buruknya bukan mainin. Kita mau telusurin akarnya sampai mana. Kita mau lihat suatu hari kita didapati menjadi benih ilahi yang melahirkan. Kita menjadi orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Matius pasal yang ke-13. Mulai ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kerajaan surga itu menaburkan benih yang baik, benih yang baik loh. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu bertumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Awalnya seseorang menabur benih yang baik, tapi waktu dia tidur, ada musuhnya menabur benih yang lain. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Dan pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Bapak Ibu, ketika kita ini mengalami kelahiran baru, kita memiliki benih ilahi. Benih ilahi itu harusnya semakin hari semakin bertumbuh menguasai kehidupan kita. Semakin berbuah lebat dan memiliki dampak yang besar dalam kehidupan kita. Harusnya manifestasinya kita memiliki buah roh di Galatia pasal yang ke-5. Itu harusnya. Kalau tidak, kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri, benih busuk yang ditabur musuh yang lebih bertumbuh. Tidak heran kalau benih yang ditabur musuh itu tumbuhnya jadi lalang, akhirnya menghimpit gandum itu. Bapak Ibu, meski tahu bahwa kita ini harusnya secara manusia rohani, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin powerful. Semakin kita dikendalikan dan dikontrol Roh Kudus. Tetapi kalau kita ini tidak bisa menaklukkan diri kepada Tuhan, akhirnya apa? Pikiranmu yang mengendalikan. Kemauanmu yang mengendalikan. Ujungnya kemauan pikiran ini yang tidak sesuai dengan Tuhan. Semakin kuat, semakin kokoh, semakin kokoh. Akhirnya daging yang manifestasi. Kita meski tahu bahwa segala sesuatu yang buruk, yang jelek, itu seperti benih yang ditaburkan iblis. Semua kenangan-kenangan jelek itu yang seperti benih yang ditaburkan iblis. Kalau itu sampai menguasai kita begitu rupa, membuat kita trauma, akhirnya langkah kita ke depannya itu berat loh. Susah sekali melihat kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Selalu melihat dari sisi jelek, sisi buruk, sisi negatif. Dia susah melihat pikiran-pikiran yang Kristus harusnya dipikirkan. Di Kolose jelaskan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, harusnya di mana Kristus ada kok. Di Filipi 4:8 kita harus menaklukkan pikiran kita ini, harus memikirkan yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan. Harusnya kita taklukkan itu. Kita benar-benar menaklukkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Tapi kalau kita ini nggak bisa menaklukkan, kita jalanin hidup semaunya sendiri. Di sisi lain, kamu menjadi orang yang rajin ibadah, tapi di sisi lain kamu memiliki pikiran yang jelek, pikiran yang negatif, karakter yang buruk. Apa yang menjadi manifestasinya? Suatu hari engkau tidak akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Karena lalang dan gandum tadi tumbuh bersama. Tapi pada waktu penuaian nanti akan dipisahkan. Lalangnya dibakar dan gandum dan berkasnya dikumpulkan. Hari ini kita meski tahu memisahkan diri kita dari segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita meski bereskan dulu. Yang tahu hati kita adalah diri kita sendiri. Yang ngerti hidup kita adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Yang tahu kelemahanmu adalah dirimu sendiri dengan Roh Kudus. Kita meski kenalin diri kita. Apa yang paling berkuasa dalam diri kita? Siapa yang paling berkuasa ngontrol hidup kita? Siapa yang paling dominan? Jangan-jangan pikiran negatif, jangan-jangan perbuatan daging, jangan-jangan segala sesuatu yang buruk, jangan-jangan pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, hal yang tidak benar, sumpah palsu, dan hujat. Kalau itu yang lebih dominan menguasai diri kita, hari ini kita mesti koreksi hati kita dan datang sama Tuhan. Minta dikuduskan, minta ngalami pemulihan. Yang sanggup membuat kita ngalami kemerdekaan adalah Roh Tuhan sendiri. Ketika kita mau belajar setiap hari ini, menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Setiap hari menaklukkan diri kita sepenuhnya. Pikiran kita mulai sejalankan dengan firman. Arahin dengan firman. Sesuatu yang gak sesuai firman, jangan dipikirin. Sesuatu yang bertentangan dengan firman, jangan mulai dimasukkan dalam pikiran kita. Kita mau belajar terus, memperbaiki. Saya ini punya kelemahan di area sini. Cek terus sampai akarnya, sampai batas mana. Minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Kita harus memiliki karakter ilahi. Dan dimulainya itu dengan kita mau belajar nabur benih yang baik dalam diri kita. Kita taburin firman. Bapak Ibu, ketika engkau dengar firman seperti ini, sebenarnya engkau sedang menabur benih yang baik dalam pikiranmu, di dalam perasaanmu, di dalam kehendakmu. Sehingga lama-lama benih itu bertumbuh kuat, kokoh, dan benih itu menguasai hidupmu. Kalau benih itu menguasai hidupmu, lama-lama hidupmu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mulai hari ini, semua benih yang buruk, benih yang jahat, yang Bapak Ibu tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, telusurin sampai akarnya. Minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Biar kita menjadi orang yang dikuduskan, disucikan. Memiliki pola pikir kerajaan Allah. Yang menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Saya berdoa, firman ini akan menguduskan hatimu, membersihkan hatimu. Membuat engkau ngerti berjalan dalam kehendaknya, berjalan dalam pusat kemauan Tuhan. Dan didapatin sampai garis akhir menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat Engkau Raja yang Maha Mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai firman ini jadi kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan. Berkati mereka semuanya tanpa terkecuali. Dan mau berdoa, orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan itu boleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang kudoakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini, Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintaimu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede naramo ikiri miana nanamo se ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.